Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu saja tidak cukup hanya tertera dalam sejumlah dokumen negara, tidak juga diperingati melalui upacara dan kegiatan lainnya. Lebih dari itu, negara harus diatur dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Tidak boleh ada pelanggaran Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Terdapat 3 tataran nilai. 1. Nilai dasar. Suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar ini merupakan prinsip yang kebenarannya bersifat absolut. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar yang berkenaan dengan eksistensi sesuatu mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. 2. Nilai instrumental. Nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini harus disesuaikan dengan tuntutan zaman dan mengacu serta berlandasarkan pada nilai dasar yang dijabarkannya. 3. Nilai praksis. Nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Apa saja ya wujud dari nilai instrumental dan nilai praksis? Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Wujud dari nilai instrumennya yaitu pada Undang-Undang 1945 Pasal 28E. Yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kedua, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya pada Undang-Undang 1945 Pasal 29. Yang pertama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu, wujud dari nilai praksis. 1. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketiga, tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah-rumah ibadah. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kelima, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Selanjutnya, pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Wujud dari nilai instrumentalnya yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14. Yang pertama, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kedua, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A. Yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B. Yang pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G. Yang pertama, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kedua,
setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Selanjutnya pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I. Yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kedua, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ketiga, identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Keempat, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kelima, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J, yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu wujud dari nilai praksis. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, seperti acara-acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti-panti asuhan sebagai bentuk kemanusiaan peduli akan sesama. Selanjutnya pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Wujud dari nilai instrumentalnya yaitu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A, yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35, yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Selanjutnya, pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A, yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36B, yang berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lalu wujud dari nilai praksis. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai. Kedua, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Ketiga, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. Keempat, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Kelima, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wujud dari nilai instrumentalnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ketiga, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Selanjutnya pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
Selanjutnya pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Keempat, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Kelima, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Selanjutnya pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 19. Yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Kedua, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Dan yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Lalu pada wujud nilai praksis. Yang pertama, menghindari aksi walkout dalam suatu musyawarah. Kedua, menghargai hasil musyawarah. Ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. Keempat, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat. Kelima, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Keenam, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud dari nilai instrumennya yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selanjutnya pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34. Yang pertama, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Lalu wujud dari nilai praksisnya yaitu yang pertama, suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Kedua, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak-hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Keenam, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. Ketujuh, tidak bergaya hidup mewah.